Kalau KB Bank di Korea itu number one, target Bapak kira-kira untuk KB Bank di Indonesia ini akan menjadi di angka berapa? Saya secara pribadi juga beropini bahwa memang Bank KB ini harus mendapatkan suntikan dana supaya bank ini bisa take off. Tujuan kami adalah kita ingin di masa yang tidak terlalu lama ya untuk menjadi top 10 bank di Indonesia. Ya mungkin kalau saya bisa analogikan gitu ya, misalkan kapal ini mau lepas landas gitu ya, berarti kan harus tambahin booster misalkan bensinnya atau afturnya kan. Tapi kita harus pastikan bahwa landasannya udah bersih. Dan saya rasa selama saya di sini 3 bulan ini juga sudah banyak beberapa yang saya bereskan dalam sisi struktur, organisasi, nasabah, governance, bukan ya mungkin dibereskan dan juga memberikan arahan supaya tim juga terus bergerak karena ini selalu in progress. Kembali dengan program Meet CEO, kali ini kita akan berbincang dengan Presiden Direktur KB Bank, Bapak Gunardi Darmali, dan didampingi Direktur Kredit, Bapak Henry Zawali. Selamat sore Pak Gunardi, Pak Henry, terima kasih atas waktunya. Ya, kita ngobrol santai Pak, terkait dengan perkembangan industri di finansial, digital, kemudian juga yang menarik terkait dengan perkembangan perbankan ke depan. Nah, salah satu yang mungkin dari hal yang sangat simpel nih Pak, di ke depan ini sebenarnya kami mewakili publik kadang masih bingung penyebutan KB Bank atau PT Bank KB Indonesia atau PT KB Bukopin, karena kadang-kadang yang populer kan Bukopin misalnya begitu ya. Tapi ternyata sekarang ini adalah brandnya satu KB Bank. Nah sebenarnya dari semua penyebutan ini yang pasti yang mana nih? Ya, jadi makasih Pak Jono atas waktunya. Jadi memang kalau boleh dikatakan bahwa cikal bakal dari bank ini sebenarnya sebelumnya adalah PT Bank Bukopin. Jadi waktu KB masuk, KB itu adalah bank dari Korea, Kookmin Bank. Berubah di tahun Agustus 2025 ini, mereka berubah nama menjadi dari sebelumnya PT Bank KB Bukopin menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk. Jadi PT Bank KB Indonesia Tbk. Tapi secara branding, secara logo, kita hanya go with KB Bank. KB Bank. Ya. Clear ya, KB Bank yang memang brand utama dan yang menjadi andalan ini ya. Nah, yang menarik juga dari yang terbaru ini adalah Gari dan Pak Gunardi sebagai salah satu direksi tidak lagi mencerminkan seperti sebelumnya yang masih dari KB Finansial tapi dari Indonesia. Mungkin ada pertimbangan apa ya Pak? Akhirnya Pak Gunardi atau direksi dari Indonesia sendiri, orang-orang Indonesia sendiri yang akhirnya menjadi direksi. Ya Pak Henry udah cukup lama, tapi Pak Gunardi di CEO kan baru nih, yang sebelumnya selalu dari Korea langsung. Ya, jadi betul. Saya di sini baru 3 bulan, Pak, sejak fit and proper. Sebelumnya saya menjadi direktur corporate banking di sebuah bank asing dari Singapura. Dan sebelumnya juga saya sudah menjadi presidir di sebuah bank Jerman di Indonesia. Dan lamanya saya di sebuah bank Amerika, 18 tahun. Jadi selama perjalanan saya selalu menekuni perbankan ini dari sisi customer facing dan sebagainya. Dan kesempatan ini saya pikir menjadi kesempatan baik untuk saya menakodai sebuah bank, PT Bank KB ini, di mana kita tahu bahwa komitmen dari KB yang di Korea terhadap Indonesia sangat kuat. Dan itu pun saya merasa tertantang kenapa saya ambil posisi ini, karena bank ini juga dalam fase
transformasi. Karena seperti di bank saya sebelumnya juga, yang Bank Singapura itu, saya juga membantu mereka dalam sisi transformasi, di mana mereka rugi 8 tahun dari sisi segmen corporate bankingnya. Dan selama 2,5 tahun kita bantu dengan tim yang baik untuk menjadi profitable dan mencapai hasil yang baik dengan award yang internasional dipercayai di luar juga. Nah, itu adalah harapan saya. Semoga saya dan tim juga bisa membantu KB Bank ini untuk bertransformasi, untuk menjadi lebih dikenal. Oleh karena itu, sewaktu saya bergabung dengan Bank KB, saya memberikan sebuah visi yang baru untuk Bank KB. Visi saya karena adalah dalam bahasa intinya adalah menjadi mitra terpercaya bagi semua pemangku kepentingan, stakeholder, dan juga menjadi finansial institusi yang terpandang di Indonesia dan menjadi juga tempat berkarir bagi talent. Kenapa menjadi mitra terpercaya itu sangat penting? Karena histori dari bank ini belum sampai menjadi mitra terpercaya. Siapa pemangku kepentingan? Itu adalah stakeholdernya adalah customer, investor, pemegang saham, regulator, dan juga karyawan. Jadi ini adalah tantangan kami. Semoga journey ini, transformasi ini dapat kita sukseskan dan kita dapat mencapai visi yang kita canangkan itu. Ada pertimbangan lain nggak? Misalnya kenapa diambil ya satu memang kapasitasnya tepat tampaknya karena isu transformasi, restrukturisasi dan lain-lain ini spesial bannya Pak Kunardi ya. Tapi juga apakah karena orang Indonesia punya karakter berbeda dengan pimpinan-pimpinan kalau mengambil dari pimpinan asing misalnya gitu. Ya, sudah tentu Pak Jono, karena ini market perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, saya sebagai pemimpin lokal, kita kan lebih mengerti mengenai kultur di Indonesia, bagaimana berbisnis dengan customer di Indonesia. Jadi itu adalah karakteristik yang kami bawa, dan saya bawa, dan juga tim saya yang lokal, manajemen yang dari orang lokal yang bisa menjembatani antara perbedaan berbisnis di Korea dan berbisnis di Indonesia itu beda, ya kan? Culture juga beda, ya kan? Jadi sudah tentu untuk berhasil di Indonesia harus dijembatani dengan bankir yang paham mengenai market di Indonesia dan bagaimana berhubungan dengan customer. Terima kasih Pak. Kebetulan kita belajar sedikit dulu sebelum bertanya. Kita udah ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman. Nah, KB Bank itu kalau di Korea kan number one Pak ya. Terbesar di Korea dan DNA-nya kalau nggak salah terutama adalah properti. Nah, kemudian ketika masuk bank di sini kan sebetulnya spesialisnya bank yang lama itu UMKM. Sebetulnya ini nanti DNA-nya mau diarahkan kemana karena kalau properti mungkin sudah ada BTN yang kuat, ya kan. UMKM sudah ada BRI yang sangat kuat. Kemudian wholesale ada BCA. Kalau kita mendengar KB Bank ini sebetulnya kita harus membayangkan seperti apa nantinya itu. Ya, benar Pak Teguh, dan terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau kita melihat bagaimana KB Bank ini ke depan mau seperti apa, tetap kita ingin menjadi universal bank. Artinya apa? Kita tidak akan meninggalkan retail. Retail tetap kita mempunyai footprint yang cukup baik dan boleh saya akui Pak, semenjak saya masuk ke sini, saya menyadari bahwa produk offering-nya kita itu cukup luas, end to end. Karena kan dulunya kan Bukopin, ya, dari mini ATM untuk membantu nasabah-nasabah kita yang di daerah yang remote, ya kan, EDC yang semuanya sudah sangat biasa. Tapi ke depan kita juga mau
menguatkan sisi dari wholesale-nya, sisi korporasinya, ya kan? Di mana kita ingin memfokuskan aset-aset loan portfolio kita di perusahaan-perusahaan yang besar, yang quality kreditnya bagus. Seperti kita ketahui, masalah yang membebankan bank ini di masa lampau adalah NPL yang tinggi, ya, NPL yang tinggi. Oleh karena itu, kita ingin meningkatkan loan portfolio yang baik, yang sehat, meningkatkan recovery dari NPL tersebut supaya NPL-nya juga turun. Tapi ke depan wholesale bank ini kita akan terus tingkatkan, dan dari wholesale bank ini menjadi basis untuk kita merefer dan cross-sell ke retail. Jadi misalkan kita memberikan financing ke sebuah perusahaan yang besar, kita juga melihat ekosistemnya seperti apa, karyawannya seperti apa. Karena karyawannya ini kan merupakan target market dari retail. Misalkan kita memberikan financing ke department store atau toko-toko di Indonesia, kita bisa juga masuk EDC kita sana. Supplier kita juga tap. Jadi kita melihat ekosistem ini. Memang tidak dipungkiri, dunia perbankan ini makin hari juga makin tidak mudah. Kompetisi yang banyak, ya kan, banyak regulasi dan sebagainya. Jadi kita harus terus berkarya, meredam NPL yang baru, serta meningkatkan aset yang baik dan juga fee-based income. Makanya fee-based ini sangat penting. Saya selalu bicara ke tim bahwa fee-based itu yang membedakan antara kita make profit atau tidak. Seperti itu. Artinya sebetulnya KB Bank ini akan totally berubah dari awalnya, karena kalau lihat bankersnya aja dari bank asing, ada dari CIMB Niaga yang jelas-jelas bukan UMKM base, Pak. Jadi lebih ke komersial bank lah. Memang akan diubah total. Nah, kemudian kira-kira kalau kita baca di KB Bank Korea, mereka memakai semacam digital approach, pakai sign atau apa di mana digital berlangsung, tapi kunjungan account officer tetap terjadi. Gabungan dari digital, nggak semata-mata digital, pokoknya dikasih pinjaman, enter selesai, tapi ada semacam mix lah antara pinjaman digital dan ini. Ini gimana Pak kira-kira? Karena kalau kita lihat kantor-kantor cabangnya di berbagai daerah, kita lihat juga dulu ada di sini, sekarang nggak ada. Artinya mungkin secara profitnya dulunya sudah nggak menarik sehingga ditutup. Adakah memang strateginya akan diubah total di mana oke, kantor cabang, tapi kita akan membesarkan yang tadi dibilang sign itu? Jadi betul, kita selalu terus mengkaji keberadaan cabang. Ya, kita lihat cabang kalau banyak pun, tapi kalau tidak profitable, apa fungsinya? Karena kan menurut saya cost itu sangat penting ya. Dengan industri di mana kompetisi makin banyak, cost itu sangat penting. Jadi jumlah cabang kita terus akan mengkaji berapa amount yang tepat, ya kan? Satu hal, kita juga tidak mau terlalu banyak, tapi kita juga tidak mau terlalu dikit. The right size itu berapa? Ya kan, kita sekarang cabang ada sekitar 150 lah, ya kan? Kita terus mengkaji. Tapi juga hal yang lain adalah tadi Bapak menyebutkan mengenai digital. Itu penting sekali, Pak. Kita digital juga sekarang masih ya terus berkembang. Saya belum mengatakan bahwa ini masih belum sempurna. Tapi nasabah-nasabah yang segmen tertentu kita mungkin cukup di cover oleh digital. Ya, digital customer service dan sebagainya. Terus segmen customer yang lebih prioritas atau apa, ada banker tertentu. Jadi it's a mix of, jadi kombinasi dari dua sisi itu. Jadi memang kan diubah lah ya dengan cara kerja yang dahulu totally sebagai sebuah bank yang ini. Yang kemudian Pak, bank-bank Korea di sini juga nggak sedikit, ada 5. Ya, artinya ada kemungkinan mungkin KB Bank juga akan masuk ke Korean Link, perusahaan-perusahaan Korea lah, untuk mendapatkan kredit yang berquality. Nah, pertempuran antar sesama Korean Bank ini kira-kira view-nya gimana Pak?
ke depan. Yang kedua, kalau UMKM itu akan tetap diambil atau tidak? Atau sama sekali ya tadi universal bank tapi UMKM sudah terlalu penuh mungkin persaingannya. Atau KB Bank enggak, kita memilih UMKM yang naik kelas misalnya. Gitu. Oke. Jadi mungkin saya jawab pertanyaan yang terakhir dulu. Apakah kita akan meninggalkan UMKM? Tidak. Kita tetap ada di UMKM. Malah saya juga pas datang ke sini juga lihat bahwa kita ada kurja aja ada, ya kan? Saya juga bilang wah ini lengkap juga nih, sampai ada kur segala macam, ya kan? Bapak ini jagoannya kur nih. Terus jadi UMKM pun kita akan lihat. Tapi yang penting apa sih Pak? Kita mau yang make sense lah. UMKM-nya juga kalau Bapak bilang ada tendensi mau yang lebih besar, itu juga betul-betul. Kita akan melihat UMKM yang lebih besar, SME yang lebih besar. Kenapa? Karena kita yang tadi kita mau mengurangi jumlah NPL. Ya. Jadi kita tetap mau melihat itu, tapi juga tidak hanya memberikan financing, kita memberikan juga ada cross selling juga. Apakah akunnya ada di kita, fee base-nya juga ada di kita. Jadi tidak hanya kasih loan murah terus pulang tidur, tidak. Jadi kita kasih. Kita lihat juga apalagi yang bisa kasih kita ke retailnya, ke karyawannya, itu yang satu. Nah untuk yang Korean Link, ini sudah tentu karena kita adalah Bank Korea yang di Indonesia, salah satu strength kita adalah bagaimana kita memberikan connectivity antara Korea dan Indonesia. Bagaimana company-company di Korea itu yang mau berinvestasi di Indonesia bisa kita bantu, ya kan? Salah satu misalkan kita kemarin memberikan financing ke sebuah company PT Intiland, ya kan, dengan industrial estate, ya kan. Jadi kalau nanti ada perusahaan Korea mau masuk, kita bisa memberikan referral. Nah, kompetisi di bidang segmen ini pun saya rasa ke depan pasti akan semakin intens juga, karena bank-bank Korea yang ada di Indonesia pun juga mentargetkan segmen yang sama. Ya kan? Artinya apa? Kita harus berinovasi. Tidak hanya memberikan financing dengan bunga atau dengan bunga yang murah, tapi kita juga memberikan added value. Ya kan, added value misalkan dalam sisi cash management-nya atau dari sisi advisory-nya. Misalkan mereka mau di sini, kita bisa memberikan input mengenai mungkin regulasinya seperti ini. Misalkan dari Koreanya kita hubungkan dengan BKPM-nya dan sebagainya. Seperti itu Pak, adalah value added-nya ini yang kita juga ingin terus kembangkan. Praktek-praktek foreign banks kayaknya juga mulai akan diterapkan ya, konsultan terus wealth management yang dulu mungkin nggak terlalu banyak di bank lamanya. Jadi akan berubah total dari sisi pelayanan, artinya pertempurannya KB Bank ini akan sangat berbeda dengan zaman dahulunya ya. Ya, ini menarik, tapi kita break sebentar untuk yang ini. Yeah. Kembali dengan Pak Gunardi dan Pak Henry. Jadi ada banyak hal yang menarik sebenarnya yang kita bisa petik dari beberapa bincang-bincang hari ini. Nah, tadi terakhir kita bahas soal apa sih niche-nya yang ke depan. Dan ini yang menurut saya sudah banyak dibuka. Memang bank yang dulunya Bukopin ini beda dengan KB Bank yang ke depan kayak gitu. Nah, mungkin lebih spesifik lagi Pak, karena ke depan ini persaingan sudah sangat ketat, apalagi ini di level bank menengah ke atas, yang memang betul semua layanan ada, tapi di era digital, digitalisasi yang makin masif gitu ya, kira-kira tawaran-tawaran atau kelebihan-kelebihan apa yang hanya ada di KB Bank misalnya begitu. Mungkin di bank lain nggak ada atau belum menonjol. Ya, mungkin kalau dikatakan bahwa apa yang ada di KB Bank dan di bank lain nggak ada, mungkin nggak lah ya. Karena kan hampir semua bank ini menurut saya adalah seperti komoditas lah, hampir semua ada. Memang ada beberapa bank yang tidak ada. Misalkan tidak sebanyak bank yang mempunyai mini ATM. Yang punya mini ATM mungkin hanya kita, ya bank pemerintah atau bank pemerintah dan yang lain. Ini adalah menjadi satu
added value kita di mana kita bisa berbeda dengan bank lain, dan itu pun juga saya sudah sarankan ke tim untuk terus dikembangkan, ya kan, karena tidak semua bank ada. Dan yang mungkin yang kita lihat bahwa apa yang menjadi value add dari KB Bank ini adalah yaitu kita mempunyai produk yang lumayan lengkap, end to end, dari retail ya, misalkan ada pension loan, ada mortgage, ada EDC, ada mini ATM tadi, dan yang lain-lain. Sedangkan bank saya sebelumnya tidak ada itu, tidak lengkap, kan? Dan dari sisi wholesale kita juga mempunyai banyak ragam offering, ya, dari sisi modal kerja, modal investasi, project financing, dan sebagainya. Kita juga saya belum bisa menginfokan ada satu deal yang besar yang harusnya akhir bulan udah tahu, ya kan? Ini lebih ke infrastruktur, project financing untuk membantu transportasi di Indonesia. Jadi kita juga berpartisipasi di deal sana. Tapi yang saya infokan juga ke tim adalah kita juga ingin menjadi leader kalau misalkan dalam sisi loan sindikasi. Kalau dulu hanya ikut-ikut orang, ikut-ikut bank lain, tapi kita juga mau menjadi leader untuk transaksi yang besar. Dan mungkin di 1 bulan sampai 2 bulan ke depan, Bapak mungkin akan mendengar ada beberapa deal yang kita kerjakan di mana kita menjadi leader. Oke. Ya. Jadi korporasi ke depan termasuk menjadi target yang cukup besar ya, termasuk kredit korporasi. Oke, Pak. Sebagai bankers, Pak, sebetulnya kalau zaman dahulu itu ada istilah nasabah kecil sama besar sama-sama repotnya. Lebih baik saya mengasih kredit ke ngurus kredit yang besar karena repotnya itu akan sama, orangnya juga akan sama banyaknya. Dengan digital sekarang kan sudah kita lihat berbeda ya kondisinya, di mana dengan teknik digital tertentu yang dulu repot sekarang tidak begitu. Nah, dari point of view KB Bank itu kira-kira gimana, Pak ya? Iya, kita sih mengatakan bahwa tetap semua bank itu kan ada segmentasinya. Ya kan, misalkan di retail ada priority banking, ada retail banking dan sebagainya. Tapi apakah kita tetap semua segmen kita akan service sama, Pak? Dari sisi customer service dan sebagainya. Dari sisi retail seperti itu. Dari sisi wholesale juga sama. Memang kasih loan besar sama loan kecil waktunya hampir sama. Tapi kita juga tetap, bukan berarti kita meninggalkan satu segmen, kita hanya fokus ke segmen yang lain. Karena kadang-kadang juga ini dengan ada di beberapa segmen itu adalah menjadi sebuah diversifikasi juga. Diversifikasi. Jadi tidak hanya yang mana lebih efisien secara resources dan sebagainya. Kita tetap ada di semua lini. Satu, kedua untuk mendiversifikasi. Ketiga juga untuk, karena yang segmen yang kecil ini pun kita juga lihat bahwa ke depan bisa jadi besar, gitu kan? Jadi itu adalah yang kita harapkan juga. Karena kalau kita berbisnis dengan mereka waktu mereka kecil, waktu mereka besar, mereka akan pasti lebih ikat sama kita, seperti itu. Baik, Pak. Tadi beberapa kali disebut tentang NPL, Pak. Sebetulnya kondisi kualitas aset dari KB Bank ini sekarang bagaimana? Kalau dahulu yang kita tahu sebuah bank NPL-nya melonjak, kemudian dikasih ke BPPN, terus modalnya dinaikkan. Kita tahu juga KB Bank juga sebetulnya sudah menaikkan modal. Nah, kira-kira nasib NPL itu akan turun karena injeksi modal atau bagaimana? Dan kita lihat sekalian juga pertanyaannya adalah dalam triwulan pertama, kedua, ketiga, KB Bank sudah menunjukkan profitability yang bagus. Nah, kira-kira tahun depan akan tercapai growth berapa kalau nggak boleh angkanya? Ya, terima kasih ya Pak. Ya, pada dasarnya kalau memang di tempat kita ini NPL itu kita urus secara bertahap. Jadi memang NPL kita ini merupakan satu kontribusi yang dari
periode-periode sebelumnya. Ya, jadi di dalam penyelesaian NPL itu tentunya beberapa strategi juga banyak kita lakukan untuk bisa menurunkan NPL ataupun dilakukan penjualan-penjualan selain koleksi secara generik ya Pak ya. Jadi kita juga secara fokus kita melakukan strateginya satu tentunya adalah koleksi atau collection yang kita lakukan secara intensif. Kita ada memiliki tim special asset sendiri yang benar-benar melakukan collection untuk akun-akun yang bermasalah ataupun yang tidak produktif. Jadi strategi kita dilakukan collection tentunya dengan negosiasi, dengan dilakukan langkah-langkah kalau memang sampai ke ranah hukum, tentunya kalau kita dipaksa ke ranah hukum ya tentunya bisa juga sampai ke ranah hukum. Pada umumnya kita maksimalkan collection secara negosiasi terlebih dahulu. Jadi selalu kita lakukan demikian. Nah, itu strategi yang pertama. Tentunya strategi yang kedua ada juga penyelesaian NPL atau aset yang non produktif ini kita lakukan secara lelang ya, secara lelang yang apakah itu lelang secara individu ada juga kita lakukan lelang secara istilahnya bulk, secara lump sum begitu, secara besaran ada. Jadi langkah-langkah ini yang kita lakukan sebenarnya untuk menormalisasi NPL yang pernah ada dari periode-periode sebelumnya. Nah, namun di dalam perjalanannya seperti Bapak tadi sampaikan bahwa modalnya ini bagaimana? Apakah modalnya ini sudah kelebur? Maksudnya Bapak kan kelebur barengan dengan NPL dan segala macam. Modal ini kita tentunya alokasi dengan secara hati-hati. Jadi ada yang tentunya kita harus alokasi modal ini untuk pertumbuhan bisnis, ada juga untuk yang tentu dialokasi untuk kredit yang bermasalah. Ya, selama ini kita selalu lakukannya tentunya dengan konservatif dan sesuai peraturan yang berlaku, Pak. Jadi di dalam hal ini modal yang kita miliki itu kita kaji benar-benar untuk baik penyelesaian aset ataupun pertumbuhan bisnis. Nah, jadi ke depannya yang tadi pertanyaan Bapak adalah bagaimana NPL ini ke depannya? Selama ini terus terang kita sudah memiliki tim yang cukup solid untuk penyelesaian itu dari berbagai lini ya, dan juga dari berbagai action juga kita sudah lakukan. Nah, ke depannya kita harapkan bahwa yang kayak seakan-akan seperti kita itu sudah masa detox itu sudah selesai. Jadi harusnya kita ke depannya akan masuk ke langkah untuk pertumbuhan, Pak. Jadi kita detox tentunya harus ada ya. Kalau kita badan kita lagi nggak baik dan segala macam kan perlu di detox. Jadi ke depannya nanti kita harapkan adanya pertumbuhan yang lebih solid lah Pak. Seperti tadi Pak Kunardi sampaikan. Bisa digambarkan nggak? Mungkin dalam persentase aja, NPL itu berapa persen dari? NPL kita secara gross, kalau yang dipublish itu sekitar 10 something Pak. 10,7 ya. Itu secara grossnya. Tetapi ekspektasi kita NPL ini tentunya akan bisa di-manage dengan lebih baik ke depannya. Kira-kira targetnya tahun berapa kira-kira beres ini? Ini pertanyaan Bapak cukup tricky karena NPL ini memang nggak 100% kita bisa predik berapa akan turunnya dan sebagainya. Tetapi yang saya lihat di sini adalah NPL yang tadi saya sampaikan itu pada dasarnya kita memiliki target secara berkala, Pak, yang juga merupakan komitmen kita kepada tentunya kepada shareholder dan juga kepada regulator, Pak. Sehingga memang NPL ini masih di level yang itu, tetapi Desember 2025 kita punya rencana target sendiri
begitu juga Maret dan selanjutnya. Dan tentunya ekspektasi kita di 2026 NPL ini bisa menunjukkan atau merupakan satu angka yang favorable lah buat sebuah bank di mata publik juga. Angka bottom line-nya untuk laba bersih di 2025 kira-kira berapa Pak? Kalau boleh kan? Atau kira-kira growth-nya aja kalau nggak ada angkanya? Angka bottom line dari NPL kita atau Dari laba bersih dari laba bersih mungkin Pak Kun lebih paham kali Pak Kun. kira-kira Ya, mungkin Target yang sekitar akan kita masukkan 300 kali ya, Pak. 288 lah Pak ya kira-kira ya Pak. 100 miliar. Jadi, NPL ada tapi tetap di manage lah. Di sisi lain KB Bank memang akan action untuk sebagai wholesale bank lah. Istilahnya kan begitu Pak. Jadi ada dua pekerjaan yang sekarang besar. Nah, kalau KB Bank di Korea itu number one, target Bapak kira-kira untuk KB Bank di Indonesia ini akan menjadi di angka berapa? Jadi mungkin sebelum saya jawab pertanyaan itu, Pak, mungkin saya ingin menambahkan tadi penjelasan dari Pak Hendry. Ya, memang dengan sekarang OJK juga ada rencana untuk menghilangkan KBM 1, ya kan, hanya KBM 2. Itu artinya apa sih? Artinya adalah itu adalah sebuah himbauan secara tersirat, ya kan, bahwa bank itu harus mempunyai modal yang kuat. Jadi untuk KB, untuk Bank KB Indonesia, ke depan, karena dengan tadi NPL yang Pak Hendry katakan masih lumayan tinggi, di atas normal industri, di 10% tadi kan, saya secara pribadi juga beropini bahwa memang Bank KB ini harus mendapatkan suntikan dana, modal dari pusat, segera. Ya kan? Apakah itu akan terjadi di tahun depan atau 2 tahun lagi, kita lihat. Tapi itu sangat diperlukan supaya bank ini bisa take off. Ya kan? Karena mau tidak mau, salah satu cara untuk membersihkan NPL itu, NPL yang sudah legacy ini, itu adalah dengan penyuntikan modal. Ya, atau Pak Hendry bahkan pendapatnya seperti itu, tapi saya berpendapat bahwa itu harus terjadi. Ya, jadi kita tunggu dari arahan dari pusat. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bapak yang tadi, tujuan kami itu ke mana sih, Bang apa? Memang sekarang Pak di sini kita ini sekarang di Indonesia bank kita masih kecil, ya masih belum begitu dikenal lah, ya kan? Kalau saya bilang KB, apa ini apa nih gitu ya. Oleh karena itulah makanya dengan tujuan kami adalah kita ingin di masa yang tidak terlalu lama ya untuk menjadi top 10 bank di Indonesia. Top 10. Tapi itu pun saya garis bawahi, itu akan terjadi kalau ada suntikan modal. Ya. Dan dari sisi transformasi, kami yakin Pak, apa yang harus kami lakukan dalam sisi organizational, dalam sisi bisnis, kita juga sudah align secara struktur bagaimana yang optimal untuk terus berkembang. Karena kita tahu lah, kita kan juga bankir adalah veteran, kita tahu marketnya, kita tahu customer-nya, kita tahu tim. Dan satu hal juga yang penting adalah tim. Harus mempunyai tim yang kuat, tim yang seirama. Jadi itu Pak, jawaban saya adalah semoga kami bisa menjadi 10 besar, ya kan? Tadi ada disebutkan kemungkinan akan ada injeksi modal, dan tentu kalau melihat bapaknya KB Bank yang begitu besar, sebetulnya pasti akan terjadi. Berarti akan ada right issue lagi ya dari KB Bank dalam waktu yang nggak akan lama. Jadi ini adalah hal yang kita belum bisa jawab Pak, masalah dengan waktunya, ya kan? Tapi saya, Pak Hendry, dan juga jajaran BOD, kami meyakini bahwa injection dana itu adalah modal itu penting, ya, untuk pertama
keluar totally dari zona NPL. Tapi juga yang lebih penting lagi adalah untuk take off. Mungkin Pak Henry mau tambahkan? Seperti yang tadi saya sampaikan juga Pak, bahwa itunya sudah termanage, tentunya udah it's time to grow ya Pak ya. Seperti sepakat dengan Pak Kun tadi. Memang bisnis bank kan jualan uang lah Pak ya. Jadi kalau ada modal ya jualannya lebih mudah. Ya, kalau dari persyaratan untuk misalnya mendapatkan injeksi, mungkin ada hal yang bisa dicari, terutama misalnya begini, apakah track record selama setahun terakhir kinerja selama 2025 ini misalnya sudah menunjukkan bagus, kemudian bisa menjadikan salah satu ini poin penting, syarat utama growth-nya KB Bank misalnya, apakah itu jadi? Ya mungkin kalau saya bisa analogikan gitu ya, misalkan kapal ini mau lepas landas gitu ya, berarti kan harus tambahin booster misalkan bensinnya atau afturnya kan. Tapi kita harus pastikan bahwa landasnya udah bersih, udah mulai bersih lah. Kalau misalnya dulu alasan banyak lubangnya atau apanya, kita harus tambah supaya waktu mau take off kan lancar. Dan yang penting untuk TF itu juga harus ada suntikan aftur. Jadi seperti itulah Pak. Jadi sama juga apa yang kita lakukan, kita ini sedang berbenah dari sisi struktur, dari sisi governance, dari sisi control, dari sisi cost, dari sisi tim, dari sisi bisnis segment, semuanya. Jadi harapan saya adalah seiring dengan waktu, dengan ininya sudah semua diselesaikan, dibereskan supaya lebih align. Semoga itulah adalah waktunya yang harus masuk ya. Dan saya rasa selama saya di sini 3 bulan ini juga sudah banyak beberapa yang saya bereskan dalam sisi struktur, organisasi, nasabah, governance, mungkin dibereskan dan juga memberikan arahan supaya tim juga terus bergerak karena ini selalu work in progress. Dan saya bersama dengan tim ya Pak ya, karena bukan saya sendiri juga, karena nggak bisa, bank itu harus teamwork ya, teamwork. Jadi kita ingin memastikan semuanya ini sudah align. Menarik sih, bagaimana menyiapkan landasan untuk terbang, dan itu kita akan bahas di sesi terakhir nanti. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan yang tadi ada disebut NPL. Nah, komposisinya itu bagaimana sih sebetulnya NPL-nya itu perusahaan besar atau UMKM yang mostly terjadi kemudian ketika masa-masa krisis di COVID gitu. Bisa dijelaskan? Thank you Pak. Ya pada dasarnya kalau NPL ini memang tidak merujuk kepada satu segmen khusus ya Pak ya. Jadi satu segmen khusus yang memiliki mayoritas. Tetapi kalau mayoritas hanya disebabkan karena size-nya. Karena perusahaannya besar ya otomatis karena plafon atau limitnya besar sehingga ya jadinya seperti seakan-akan itu mengambil mayoritas porsi. Tetapi secara number of debitur dan sebagainya, pada dasarnya kontribusi dari setiap segmen tentunya ada. Nah, ya tentunya yang apabila di setiap segmen ada, tentunya ya kita coba selesaikannya berdasarkan karakter dari setiap segmennya. Sehingga NPL ini kita coba untuk bisa manage dalam arti menurunkan ya dengan lebih baik lagi, karena paling tidak kita tahu kalau corporate atau perusahaan yang besar tentunya kita pakai strateginya A misalnya. Yang untuk yang skala medium tentunya pakai yang B, sehingga kita mengimplementasikan strategi berdasarkan size-nya. Kira-kira demikian Pak. Jadi secara singkat mungkin saya bisa simpulkan mayoritas perusahaan besar lah. Secara amount bisa besar. Oke.
Ya kemudian begini Pak, ada secara umum aja sekarang bank-bank kan sebetulnya liquidity-nya ada. Dana pihak ketiga total di market itu sekarang 9.500 triliun. Sebetulnya ada. Nah, sebagai bankers khususnya di kredit ini sebetulnya apa yang terjadi sih Pak? Sebetulnya outstanding untuk loan itu ada, tapi banyak nasabah yang tidak mau karena memang situasinya lagi nggak jelas sehingga mereka tidak mengambil kreditnya. Atau sebetulnya pengalaman KB Bank bagaimana soal kredit ini? Apakah benar kita ini kering liquidity sehingga perlu diinjeksi uang lagi, atau sebetulnya cukup over liquidity tapi ya kreditornya atau nasabahnya yang nggak ada, yang nggak mau, minatnya masih rendah gitu. Ya, mungkin kalau pendapat saya pribadi lebih ke arah market di Indonesia ini kan cukup unik. Karena market di Indonesia ini kan terdiri dari segmen yang segmennya juga beragam. Sehingga kita juga memang perlu melihat secara keseluruhan. Bahwa pada dasarnya kalau saya lihat secara keseluruhan di market di Indonesia ini ada yang bagus, ada juga yang ada segmen yang baik, ada segmennya juga yang memang kurang baik. Baik yang secara horizontal, industry base, ataupun yang secara vertikal. Nah, utilisasi ini mungkin belum efisien sekali, sehingga di perputaran yang ada ini belum terlalu efisien. Sehingga kalau menurut saya dengan belum terlalu efisiennya ini, maka dan juga terhadap segmentasi yang horizontal dan vertikal tadi, tentunya akan membuat pertumbuhan dari kredit kita secara yang di pasar. Di samping memang mungkin secara ekonomik, global ekonomik itu juga slowing down. Ya tentunya ini juga menjadi satu bukan kendala ya, tetapi lebih ke arah sebagai satu fenomena di mana mungkin perbankan, dunia perbankan dan juga para debiturnya sendiri Pak, belajar untuk menjadi lebih konservatif sendiri. Kalau mereka belong to a certain industry yang memang lagi enggak ini, otomatis mereka akan ngerem kan. Kalau debitur-debitur yang baik ya, dalam arti ya. Mungkin saya sederhanakan pertanyaannya Pak. Bapak sebagai banker kan detak jantungnya itu kerasa ini growth atau enggak, minat untuk kredit atau turun atau stagnan. Kalau Bapak melihat growth-nya ini, minat untuk kreditnya gimana Pak? Kalau saya lihat dari secara keseluruhan seharusnya minat growth-nya ini tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya. Ya kan, kalau memang secara loan growth, kalau saya nggak keliru, saya mencoba mengkut pertumbuhan kredit itu kan masih di bawah 8% sekarang. Ya single digit. Ya kan. Sebelum-sebelumnya mungkin masih bisa lari di atas masih double digit lah, mungkin 10%, 11%. Tapi kalau sekarang ini pergerakannya mungkin lebih slowing down Pak ya. Semua ngerem ya Pak namanya. Ya seperti saya bilang tadi, baik dari sisi debiturnya ataupun dari sisi perbankannya yang mungkin lebih berhati-hati untuk masuk gitu. Mungkin Pak Gun, mungkin saya tambahkan juga ya. Sekarang ini kita memasuki era yang banyak uncertainty, baik dari sisi geopolitik dan sebagainya. China dengan Jepang lagi tension, kadang-kadang tarif dari Amerika yang bisa kapan saja bisa naik, bisa turun, ya kan. Jadi itu adalah backdropnya tuh the geopolitik globally tidak kondusif. Nah, terus kembali ke dalam negeri. Nah, dalam negeri juga kita melihat bahwa banyak sekali juga berita-berita di mana middle income itu sudah berkurang, ya kan? Ada pemutusan, ada PHK di mana-mana, ya kan? Jadi middle income segmen kelasnya itu makin miskin katanya, makin kurang uangnya. Nah, apa kalau misalnya begitu artinya apa? Orang mau spending juga ragu-ragu, ya kan? Kalau orang optimismenya tinggi, orang tuh awan cerah segala macam, mereka juga spending lebih positif karena mereka sangat positif dengan karir mereka sangat positif dengan
masa depan mereka dan sebagainya. Dan sekarang mungkin ada tendensi di mana orang mulai lebih banyak nabung. Makanya dana pihak ketiganya besar. Bagus. Nah, kalau dari sisi itu dari sisi konsumen. Dan dari sisi produsen, ya mereka juga melihat, wah, kalau ada seperti ini, mungkin saya awal mau ekspansi pabrik, tambah kapasitas produksi, nanti dulu deh, Ya. lihat dulu deh, seperti apa, ya kan? Dan juga kita melihat bahwa banyak sekali sekarang investor-investor asing yang datang ke sini buka pabrik, ya kan? Ya, misalnya investor dari China atau sebagainya, dan di mana industri mereka, di ekonomi mereka agak slow down di sana, mereka masuk ke sini. Dan mereka kan daya saingnya, cost production lebih rendah. Mereka buka di sini, mereka jualan di sini, jualan. Dan itu kan juga mungkin bisa memukul beberapa produsen di Indonesia. Sedangkan mereka ini kan kalau ekspansi pakai uang sendiri, ya kan, likuiditasnya banyak sekali di sana. Jadi itu juga memberikan sebuah faktor. Tapi juga dengan mereka yang ada di situ juga mungkin ada baik juga. Kenapa? Karena mereka itu juga exporting deflation. Dengan adanya mereka, produksinya lebih rendah, membantu untuk mengimbangi inflasi kita di dalam negeri. Nah, jadi it's a mix of two things gitu ya. Tapi memang seperti tadi yang Pak Hendy katakan, memang animo untuk loan growth mungkin lebih soft dari tahun lalu. Sedangkan likuiditas lumayan banyak. Karena itulah ketidakpastian dalam sisi global, geopolitik, ekonomi, dan sebagainya. Mengenai kebutuhan modal, Pak, tadi ada kemungkinan ada right issue. Kalau sukuk bagaimana, Pak, kira-kira? Ada kemungkinan rencana untuk menerbitkan? Mungkin kalau sukuk kita masih dalam penggodokan ya Pak ya. Mungkin kita belum bisa sampaikan pada kesempatan ini. Ya, cuman pada dasarnya kita sebenarnya sukuk itu kita lakukannya juga nggak rutin lakukan. Jadi mungkin itu akan menjadi pertimbangan lah Pak untuk kedepannya. Kita belum bisa. Ratingnya udah dari Pevindo, Pak? Rating dari untuk penerbitan misalnya surat utang kan biasanya harus di rating. Oh itu masih digodok Pak? Masih digodok. Masih digodok Pak, ya. Jadi mungkin Pak Teguh mungkin pertanyaannya, sukuk ini bukannya sukuk kita yang kita terbitkan. Bukan yang kita Selama ini terbitkan. dilakukan Pak, adalah adalah sukuk yang kita beli. Investasi ya? Ya. Dan dalam hal itu mungkin juga sudah ada di berita yang lain bahwa sukuk itu adalah bukan satu instrumen di mana kita membeli menjadi bagian dari penyelesaian aset yang bermasalah tadi. Bagian dari penyelesaian aset. Ya, yang mungkin Pak Hendy bisa tambahkan. Ya mungkin lebih ke arah sukuk ini memang merupakan satu instrumen yang boleh dibilang simpelnya begini Pak. Konsepnya adalah kita sebenarnya itu kan mau mengganti aset yang non produktif menjadi suatu aset yang produktif. Singkatnya seperti itu. Jadi otomatis kita akan melepas atau menjual aset-aset yang non produktif. Nah, ya kan? Nah, tentu dengan melepas yang tidak produktif itu kan kita menggantinya dari situ dengan aset-aset yang produktif. Nah, ini adalah investasi kita yang aset produk ini kepada perusahaan-perusahaan yang kita anggap produktif. Sehingga dana itu kita pakai untuk investasi ke ya sukuk-sukuk tadi itu yang lebih produktif. In short seperti itu. Jadi sebetulnya bank kan jualan uang ya. Nah, kalau lendingnya susah, ada kredit macet, apakah lebih baik memang dibeli instrumen seperti itu yang memberikan quote unquote kalau di kita orang personal itu kayak passive income yang aman daripada saya kasih ke kreditur belum tentu aman. Memang begitu kan? Ya enggak selalu, tetapi salah satu strategi yang bisa dilihat Pak ya. Saya rasa di
di apa Di mana-mana. perusahaan ya di mana-mana di perusahaan-perusahaan lain atau bank-bank lain juga mereka ada yang partisipasi juga di instrumen-instrumen yang dianggap tentunya lebih baik di SBI lah, di corporate bonds lah, atau government bonds yang memang ratingnya sudah jelas, ya udah memiliki rating AA, AAA dan sebagainya, sehingga memang rate-nya sebegitu, tapi kan lebih secure. Nah, kalau kita lihat lagi Pak, soal mohon maaf kembali ke loan, kalau di KB Bank di Korea itu kan majority adalah bank properti, bank rumah, ya kan. Kalau di Indonesia ini apakah akan masuk ke rumah atau kredit motor atau apa Pak? Apakah tetap seperti yang di Korea, rumah, karena memang DNA-nya KB Bank kan sebetulnya perumahan. Mungkin saya bisa jawab itu Pak. Ya memang walaupun KB Bank di pusat itu lebih banyak di properti, ya kita pun di sini juga ada exposure seperti itu. Ya kan kita KPR adalah salah satu produk yang ditawarkan juga ke retail, ya kan. Dan juga kita pun memberikan financing ke perusahaan-perusahaan properti juga, ya kan. Nah itu satu. Yang kedua mengenai kedepannya seperti apa, ya kita tetap menganut sistem balance lah dari sisi retail, wholesale dan sebagainya. Mungkin kita lihat adalah komposisinya adalah 55-45, ya kan. Jadi bisa either one gitulah. Itu merupakan saya rasa mix yang cukup baik. Jadi nggak ada misalnya Spesial. kredit khusus motor atau yang tadinya mobil, nggak ada semacam program pengkhususan itu. Kalau yang motor itu saya juga tadi ingin tambahkan adalah kita di sini pun juga kita ada sister company. Jadi KB Financial Group itu bukan hanya bank, ada di KB Sekuritas, ya kan, Valburi namanya. Ada juga KB Insurance, ada KB Multifinance dan sebagainya. Dan yang Multifinance itu juga membantu untuk pengkreditan motor dan sebagainya. Jadi ada 8 sister company, ya kan. Dan kita juga dalam tahap pembentukan PKK, ya kan. Jadi itu adalah menunjukkan komitmen pusat terhadap market di Indonesia. Karena Indonesia itu dicanangkan untuk menjadi market yang menjanjikan di luar Korea. Jadi produknya komplit ya Pak ya. Kesempatan financial services-nya itu nggak cuma bank, tapi ada securities house, insurance, securities, semuanya ada dalam sekali waktu ini masuknya ya. Ya, ini Pak terkait mungkin sedikit dengan soal finansial. Jadi kalau tahun ini perkiraan laba ditutup misalnya kan sudah ketahuan nih Desember itu di 288. Oh. Atau 300 atau nyampe tergantung kadang juga tergantung pencatatan terakhir juga, tergantung kurs juga, karena aset juga ada yang dalam valuta asing. Jadi masih bergerak sih Pak. Karena kan semester pertama sudah kelihatan laba, semester kedua juga sudah. Dengan kondisi ekonomi tahun depan yang mungkin tidak banyak berubah itu Pak. Apa yang akan dilakukan oleh KB Bank untuk mungkin semacam akselerasi gitu ya? Jadi kalau saya boleh katakan Pak, mungkin saya ingin juga secara fakta ya, memang itu profitnya itu kan bottom line. Tapi jangka pendeknya kita juga ingin membuat operating profit kita positif. Karena operating profit kita masih negatif. Artinya apa? Revenue dan cost kita masih belum imbang. Yang tadi Bapak katakan adalah di bawah. Karena itu adalah pencatatan balik dari recovery yang tadi Pak Hendy katakan. Jadi utama jangka pendek kita adalah di tahun depan untuk operating profit ini positif. Oleh karena itu kita ingin tingkatkan growth di bisnis dan menekan cost. Jadi saya juga melihat sekarang semua cost-cost yang tidak perlu akan kita kurangi. Jadi semoga dengan disiplin ini kita bisa mencapai operating profit yang positif
seperti analogi tadi saya katakan bahwa landasannya kita harus bersih-bersihin. Ya. Ini adalah salah satunya yang kita harus bersihkan untuk memberikan signal bahwa kita siap untuk injection. Jadi itu adalah salah satu tahap dari journey kita yang kita harus siapkan ke depan gitu. Jadi tidak hanya profit yang di bawah, tapi yang lebih penting adalah profit di operatingnya. Kita lihat kan Bapak sangat pengalaman di bank-bank asing ya, Deutsche Bank, Citibank, DBS Bank, which is sistemnya sudah jadi, culture-nya sudah jadi. Nah kira-kira ada perubahan yang besar nggak dari sisi cara kerja karena Bapak masuk di pertempuran yang lain nih sekarang di KB Bank ini. Jadi membentuk kultur baru, membentuk sistem baru yang mungkin tidak kebayang ketika menjadi bankers di Citibank ataupun Deutsche Bank lah, gitu Pak. Ya memang kalau dikatakan bahwa ya Bapak sudah menyebut bank-bank saya sebelumnya itu, memang itu bank-bank itu kan bank-bank global yang sudah mapan dan juga lama di Indonesia. Dan ini adalah bank KB Bank ini kan bank lokal, asli kan benar-benar bank lokal, bank yang ada listing di Indonesia juga di IDX. Jadi secara exposure ini totally beda. Jadi saya mengatakan bahwa pengalaman saya yang saya ada di bank-bank sebelumnya dibandingkan di sini, saya banyak sekali belajar di sini. Banyak sekali belajar. Segala tantangan yang saya sebelumnya dulu tidak pernah hadapi, ya kan? Karena bank itu kalau dibilang boleh bank-bank asing yang Bapak sebutkan itu adalah sangat steril. Steril. Tapi kan kita kalau di steril itu biasanya kita jarang belajar. Ya kan? Nah di sini saya banyak belajarnya. Jadi ya dan saya juga mengatakan bahwa quite challenging, ya kan? Quite challenging. Tapi saya yakin dengan teamwork yang baik, kita ini adalah salah satu bagian untuk membuat legacy. All legacy. Ya kan? Semoga jadi manajemen kita ini bisa membantu bank ini untuk benar-benar take off. Ya, menjadi bank-bank yang sesuai dengan visi kami tadi, menjadi bank yang terpandang di market Indonesia. Terakhir, mungkin ini terakhir Mas. Kira-kira ada rencana buyback saham nggak? Karena hari ini kan harganya masih di sekitar 70 per saham. Nah, dari sisi company atau shareholder ada rencana untuk buyback? Karena hampir semua perusahaan di Indonesia rata-rata sekarang udah buyback dan bahkan nggak perlu RUPS gitu. Ya, khusus untuk buyback sih saya mungkin tidak bisa menjawab itu Pak. Ya, karena itu bukan menjadi prioritas yang utama mungkin kalau saya melihat bahwa ya kita prioritas utamanya adalah memposisikan bank ini supaya kedepannya lebih baik, ya kan semua lini-lini banyak Pak yang harus dikerjakan. Ya salah satunya yang paling penting adalah mengenai NPL tadi. Yang kedua adalah yang kita harapkan supaya segera mengenai injection capital. Ketiga juga ya dalam sisi growing the business, reducing the cost. Dan saya dengan apabila semua ini terjadi, saya yakin sekali bahwa ini akan grow-nya akan besar dan sudah tentu performance yang baik akan di-reflect dari harga saham. Natural growth lah Pak. Natural, organik lah. Menarik seluruh perbincangan, apalagi terkait dengan isu perbankan, kemudian keuangan yang tidak ada habisnya di tengah situasi ekonomi yang sedang sering tidak pasti. Dan terima kasih atas seluruh waktunya Pak Gunardi, Pak Henry, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan.